Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lihi jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat setia channel YouTube Fotokopi, apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap semangat untuk berusaha. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di ruangan tempat toko saya, teman-teman. Ini tempat usaha saya, bisa dilihat ya teman-teman. Tempat usaha saya, itu alat-alatnya. Bagian belakang adalah map. Bagian video sebelah kiri adalah alat-alat fotokopi, komputer, itu ada komputer, print. Bagian video sebelah kanan itu ada alat-alat seperti gunting, jangkar, gantungan kartu nama. Bagian bawah ada karton. Bagian depan juga ada kertas-kertas. Bagian di etalase juga ada teman-teman, yaitu pena, tip X atau lain sebagainya. Yang jelas berkenaan dengan alat-alat ATK. Di sini saya juga menerima jasa ya teman-teman, jasa pemperintan, baik itu warna atau hitam putih, jasa pengetikan. Jasa pengetikan selanjutnya memfotokopi baik itu warna atau hitam putih, laminating, cetak foto atau lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, silahkan mampir ke toko saya teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit masih berkenaan dengan usaha fotokopi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk membuka usaha fotokopi, teman-teman tidak salah menemukan channel YouTube saya ini. Sebagai salam pengenalan kita, seperti biasanya saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, like, serta bagikan ke media sosial agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video yang berkenaan dengan usaha fotokopi atau usaha-usaha yang lainnya. Kita langsung saja teman-teman kepada pembahasan kita kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit, yaitu kelebihan dan kekurangan usaha fotokopi. Dalam berbisnis pasti akan ada kekurangan dan kelebihan yang mengikuti. Jadi setiap kita dalam berbisnis ya teman-teman, tentu ada saja kelebihan dan kekurangannya. Apapun bisnisnya tersebut, bukan usaha fotokopi saja atau usaha-usaha seperti saya ini saja, usaha-usaha yang lain tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari usaha pengandalan dokumen ini adalah, maksudnya pengandalan dokumen tersebut, yaitu usaha yang bergerak dengan tentang dokumen-dokumen seperti pengetikan, pemperintan, pencetakan foto atau lain sebagainya. Itu masih merangkup atau satu jalur dengan usaha pengandaan dokumen tersebut teman-teman. Bisa dikatakan dengan usaha fotokopi. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 kelebihan dalam kita membuka usaha fotokopi. Yang pertama, mudah dalam menjalankannya lantaran tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk mengoperasikan alat fotokopi. Jadi kalau kita ingin membuka usaha fotokopi ini tersebut, kelebihannya yang pertama itu mudah mengoperasikannya teman-teman. Kita tidak perlu belajar yang terlalu maksimal untuk menjalankan operasi fotokopi tersebut. Cukup kita mungkin belajarnya sebentar, kita sudah bisa paham dengan menu-menu daripada alat-alat fotokopi tersebut atau menu untuk menggunakan alat fotokopi tersebut. Yang kedua, relatif stabil sebab bukan termasuk usaha musiman yang hanya berlangsung beberapa waktu. Jadi usaha fotokopi ini teman-teman usahanya stabil. Maksudnya stabil tersebut
bisa digunakan setiap waktu. Usaha ini tidak usaha musiman. Maksudnya musimannya mungkin hanya setahun sekali usahanya atau hanya 2 tahun sekali usahanya, tetapi tidak. Usaha fotokopi ini adalah usaha yang stabil. Usaha yang mana setiap hari orang membutuhkan yang namanya penggandaan dokumen tersebut, teman-teman. Seperti anak sekolah, dia membutuhkan untuk memprint, membutuhkan untuk memfotokopi, membutuhkan untuk membeli alat ATK atau lain sebagainya. Seperti orang kantor juga begitu. Seperti orang-orang swasta juga seperti itu, kadang memfotokopi KTP atau lain sebagainya. Jadi usaha fotokopi ini adalah usaha yang stabil, bukan usaha musiman, teman-teman. Yang ketiga yaitu memiliki peluang besar untuk maju karena permintaan dari pasar cukup tinggi. Apalagi pada zaman sekarang ini, yaitu zaman yang mana orang sangat membutuhkan dokumen, teman-teman. Jadi untuk kedepannya, usaha fotokopi ini bisa dikatakan usaha yang menjanjikan atau usaha yang patut kita coba. Karena apa? Karena bisa dikatakan setiap hari orang selalu membutuhkan yang namanya penggandaan. Kadang si A membutuhkan untuk memfotokopi dokumen ini, si B juga untuk membutuhkan kopi atau menggandakan dokumen ini. Jadi usaha ini sangat bagus sekali untuk kedepannya. Apalagi kalau kita membuka usaha ini di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang sesuai dengan usaha kita tersebut. Selanjutnya yang keempat, dapat memanfaatkan lahan di rumah yang ada untuk memulai usaha. Jadi usaha ini tidak perlu memerlukan tempat yang ruangan yang strategis atau ruangan yang bagus. Cukup kita menggunakan lahan yang ada di rumah, seperti di teras rumah. Juga kita bisa gunakan seperti di halaman depan rumah yang kecil bisa kita gunakan. Tidak perlu kita membutuhkan tempat-tempat yang besar. Tetapi kalau lebih bagus, ya tempat yang bagus tersebut. Tetapi kalau untuk kita membuka, kita tidak perlu membuka di tempat yang terlalu bagus. Bisa kita manfaatkan di tempat-tempat yang kecil-kecil. Seperti saya katakan tadi, di teras rumah atau di ruang-ruangan yang kecil juga bisa kita manfaatkan. Jadi itulah teman-teman 4 kelebihan dari kita untuk membuka usaha fotokopi. Selanjutnya ada juga kekurangannya, teman-teman. Kekurangannya di sini akan saya sampaikan juga, yaitu ada 4. Yang pertama, dibutuhkan modal awal yang lumayan besar untuk membeli perlengkapan. Itulah usaha fotokopi, teman-teman. Tentu kita memerlukan, apapun usahanya, tentu kita memerlukan modal. Apalagi untuk usaha fotokopi, tentu kita memerlukan modal yang besar. Salah satunya yang besar tersebut, kita membutuhkan alat fotokopi. Namanya kita membuka usaha fotokopi, tentu kita harus ada alat fotokopi. Alat fotokopi tersebut rata-rata untuk modalnya terlalu besar, teman-teman. Jadi harus kita siapkan modalnya untuk membeli alat tersebut. Yang kedua, balik modal relatif tidak bisa cepat, tergantung dari pendapatan bulanan. Harga alatnya sangat mahal, lumayan mahal, teman-teman. Jadi untuk kita mengembalikan modal tersebut itu agak lama. Karena apa? Karena keuntungan dari usaha tersebut tidak bisa terlalu cepat, teman-teman. Tapi tergantung dari situasi dan kondisi. Seandainya mungkin di tempat usaha kita ramai, bisa modalnya kembali cepat. Tetapi kalau tempatnya tidak terlalu ramai, maka kembalinya tidak bisa cepat, atau kembalinya berangsur-angsur untuk modalnya tersebut, karena modal awal tersebut sangat besar untuk usaha fotokopi. Selanjutnya yang ketiga, lokasi menjadi penentu keramaian bisnis fotokopi. Mengingat adanya musim liburan bila berada di lingkungan institusi pendidikan. Jadi usaha fotokopi ini, penggandaan fotokopi, penggandaan dokumen ini kebanyakan itu ada di tempat-tempat
instansi teman-teman, baik itu di perkantoran, di persekolahan. Tetapi di persekolahan kadang ada musim libur, di perkantoran juga ada musim libur. Jadi kita sangat perlu sekali memilih tempat yang mana yang sesuai untuk usaha kita tersebut. Seandainya kalau kita letakkan di tempat instansi, dekat instansi-instansi, pas waktu libur, mungkin kita bisa menarik pelanggan-pelanggan yang bukan instansi tersebut. Jadi lokasi tersebut juga sangat diperlukan untuk kelancaran daripada usaha kita tersebut. Selanjutnya yang keempat, dibutuhkan perencanaan yang matang sebelum memulai usahanya. Di dalam kita berusaha fotokopi, kita perlu membutuhkan perencanaan yang matang teman-teman. Kenapa? Karena apabila perencanaan kita matang, insya Allah kedepannya usaha kita tersebut akan bisa maksimal. Tetapi kalau kita perencanaannya tidak matang, maka kedepannya tersebut usaha kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa berkembang dengan cepat. Jadi perencanaan yang matang tersebut juga sangat dibutuhkan untuk usaha fotokopi tersebut teman-teman. Jadi itulah teman-teman dua yang dapat saya sampaikan kali ini, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam membuka usaha fotokopi. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya yang ingin membuka usaha fotokopi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena saya tahu kekurangan itu sepenuhnya milik saya dan kelebihan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, semangat terus berusaha untuk memajukan usaha kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.